Hai Asperian, pernah lagi asik-asik scroll TikTok, tiba-tiba muncul video review skincare yang viral dan tanpa sadar langsung check out gak pikir panjang. Aku sih sering banget, Nat. Bahkan kadang barangnya nggak terlalu dibutuhkan, tapi karena dilihat banyak yang beli, rasanya mau nggak mau, aku nggak mau ketinggalan. Nah, fenomena ini yang akan mendasari penelitian kami. Sebelum lebih jauh, perkenalkan nama saya Nadia Gita Resti. Dan nama saya Amelia Cristofani, kami adalah mahasiswi dari Postgraduate Program Business Communication Management Batch 21 LSPR. Jadi, fenomena tadi yang menginspirasi kami untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Fear of Missing Out dan Konten Marketing TikTok terhadap perilaku impulse buying konsumen generasi Z pada produk skincare di TikTok Shop. Perkembangan teknologi digital saat ini benar-benar mengubah cara masyarakat berbelanja. Kalau dulu orang harus datang langsung ke toko, sekarang hampir semuanya bisa dilakukan lewat e-commerce. Berdasarkan data dari Kantar World Panel tahun 2025, konsumen Indonesia kini lebih sering berbelanja online karena dinilai lebih praktis, cepat, dan efisien. Nah, kemudahan inilah ternyata juga memicu perilaku impulse buying, yaitu perilaku membeli secara spontan tanpa perencanaan sebelumnya. Menurut riset Populix tahun 2023, mayoritas responden di Indonesia sering melakukan pembelian impulsif sebagai bentuk self-reward atau apresiasi diri. Menariknya, perilaku ini paling sering ditemukan pada generasi Z. Gen Z ini cenderung ingin serba cepat, mudah terpengaruh tren, dan terkadang kurang mempertimbangkan keputusan secara rasional. Fenomena inilah membuat kami tertarik meneliti perilaku generasi Z di TikTok Shop, platform belanja yang kini sedang populer di Indonesia. Sejak terintegrasi dengan Tokopedia pada akhir tahun 2023, TikTok Shop tumbuh pesat dan kini menjadi e-commerce terbesar kedua di Indonesia dengan lebih dari 143 juta pengguna aktif bulanan. Dan sebagian besar transaksi di TikTok Shop berasal dari produk skincare. Bagi Gen Z, skincare sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Mereka punya kesadaran tinggi terhadap penampilan dan seringkali terinspirasi oleh tren TikTok seperti glass skin atau before. Dan berdasarkan data Caca Fly Indonesia tahun 2023, sekitar 68% Gen Z di Indonesia mengalami FOMO. Dan dari total 75 juta Gen Z, banyak yang rentan terhadap perilaku konsumtif karena hal ini. Yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu konten marketing di TikTok. Berdasarkan laporan We Are Social tahun 2024, Indonesia menempati peringkat kedua di dunia dalam jangkauan iklan TikTok dengan 126,83 juta pengguna. Artinya, konten marketing di TikTok punya potensi besar dalam membentuk perilaku konsumen termasuk pembelian impulsif. Pesan masalah penelitian ini ada dua, yakni yang pertama, apakah terdapat pengaruh fear of missing out terhadap perilaku impulse buying konsumen generasi Z pada produk skincare di TikTok Shop? Dan yang kedua, apakah terdapat pengaruh konten marketing di TikTok terhadap perilaku impulse buying konsumen generasi Z pada produk skincare di TikTok Shop? Pada bab 2 ini, penelitian akan memaparkan kajian riset terdahulu dan posisi keterbaruan dari studi yang akan dilakukan. Berikut adalah rekapitulasi 20 penelitian sebelumnya. Terlihat bahwa belum ada studi yang secara komprehensif menggabungkan antara FOMO, konten marketing dalam menjelaskan perilaku impulsif buying di TikTok Shop. Penelitian ini juga menjadi baru karena akan berfokus pada generasi Z sebagai konteks utama dan menggunakan metode PLSM yang lebih modern dibandingkan dengan riset-riset sebelumnya. Dan yang terakhir, penelitian ini diharapkan dapat menemukan hasil yang berbeda dan memperkaya bukti empiris terkait dengan perilaku pembelian impulsif di era digital ini, terutama pada platform e-commerce berbasis konten seperti TikTok Shop. Penelitian ini berlandaskan pada konsep elaboration likelihood model yang dikembangkan oleh Richard Ipeti dan juga T. Casiopo, yang menjelaskan bagaimana seseorang memproses sebuah pesan persuasif dalam dua jalur utama, jalur periferal dan jalur sentral. Jalur periferal dalam penelitian ini diwakili oleh variabel fear of missing out atau FOMO yang dikemukakan oleh Prebelsky pada tahun 2013 dan juga diperkuat oleh penelitian Fitri pada tahun 2024 dengan 3 dimensi utama, yaitu autonomi,
competence, dan relatedness, yang mencerminkan tekanan emosional dan kecemasan sosial ketika seseorang takut tertinggal tren atau momen penting. Sebaliknya, jalur sentral akan direpresentasikan oleh variabel content marketing, sebagaimana dijelaskan oleh Carr dan juga Dewi et al. Tahun 2022, yang menyoroti 5 dimensi utama: reader cognition, sharing motivation, persuasion, decision making, dan factors. Dimensi ini menggambarkan bagaimana konten yang informatif, kredibel, dan interaktif mampu mempengaruhi pemikiran rasional konsumen dalam membuat keputusan. Kedua jalur ini kemudian berkonvergen pada konstruk impulse buying menurut Huang, yaitu perilaku pembelian spontan yang sering terjadi pada generasi Z ketika mereka melihat produk skincare menarik di TikTok Shop. Dengan demikian, dari landasan teori, konsep, dan dimensi dari masing-masing variabel akan saling terhubung untuk menjelaskan bagaimana aspek emosional dari FOMO dan juga aspek informational dari content marketing secara bersama-sama akan mendorong keputusan pembelian yang cepat namun tetap rasional di era digital ini. Baik, kalau kita kaitkan dengan teori ILM dengan konteks penelitian, FOMO lebih dominan bekerja melalui jalur periferal, di mana ada dorongan emosional seperti rasa takut ketinggalan tren atau promo yang membuat konsumen generasi Z langsung membeli tanpa banyak pertimbangan. Keputusan yang muncul ini cenderung cepat dan spontan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan paradigma positivistik yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antar variabel. Populasi penelitian adalah generasi Z berusia 18-28 tahun di Jakarta yang aktif membeli produk skincare di TikTok Shop dalam 3 bulan terakhir. Jakarta dipilih karena memiliki proporsi tertinggi pengguna internet yang melakukan aktivitas belanja online di Indonesia. Untuk ukuran sampel, kami membutuhkan 400 responden dan teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling, di mana responden dipilih berdasarkan kriteria yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner Google Forms yang berisi pernyataan-pernyataan berdasarkan indikator dari 3 variabel penelitian yaitu FOMO, content marketing, dan perilaku impulse buying. Seluruh data kemudian dianalisis menggunakan metode PLS-SAM dengan bantuan software Smart PLS. Tahap pretest dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 30 responden awal sebagai langkah uji coba. Setiap indikator dari penelitian ini telah melakukan pengujian validitas dan reliabilitas awal, sehingga instrumen dinyatakan layak untuk digunakan pada tahapan penelitian utama. Berikut adalah tabel hasil pretest terhadap 30 responden. Hasil menunjukkan bahwa seluruh indikator pada variabel FOMO dan juga konten marketing TikTok memiliki nilai outer loadings di atas 0,5 sehingga dinyatakan valid dan mampu merepresentasikan konstruknya dengan baik. Namun, terdapat satu indikator pada variabel perilaku impulse buying dengan nilai outer di bawah 0,5 sehingga ini perlu diperbaiki. Pernyataan "saya tidak merasa bersalah setelah membeli produk skincare" akan direvisi menjadi "saya merasa bersalah setelah membeli produk skincare". Lalu melalui proses expert judgment sehingga seluruh instrumen pada penelitian ini telah melalui proses uji validitas. Hanya indikator yang relevan nantinya akan representatif dan dipertahankan untuk mengukur variabel penelitian utama secara akurat. Demikian presentasi dari kami, mohon maaf apabila ada salah kata, semoga presentasi kami dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya, saya Amelia Kristofani. Dan saya Nadia Gita Resti, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua.